Farm job. Ini farm yang bakalan kita kerjain. Sesampainya di Keynes, hanya seorang diri, nggak ada kenalan. Saya sangat menikmati pemandangan gunung, laut, dan langit biru. Jujur saja, saya nggak terbiasa dengan pemandangan di Aussie. Terlalu bagus. Mungkin karena saya terlalu lama tinggal di perkotaan. Di sini saya bertemu dengan Khalid. Dia juga diterima di Ontario Mango Farm. Dan setelah kerja bareng, dia itu cekatan dan rajin. Owner farm suka cara kerja dia. Jadi dia stay lama di farm, bahkan setelah season selesai. Jadi ingat, work ethic yang baik sangat membantu di Aussie. Ngomong bar. Hello, this is our city in Keynes. Di Keynes, ternyata setelah jam 7 malam, semua tempat tutup. Dan jalanan jadi sangat sepi. Beneran seperti kota mati. Kita bakal dijemput besok sama orang yang udah duluan kerja di Ontario Mango Farm. Dari Keynes, kita menuju Wolscamp. Jaraknya sekitar kurang lebih 1,5 jam dari Keynes. Oke, sampai di Wolscamp. Saya akan tinggal di sini selama kurang lebih 4-5 minggu. Camp dibagi menjadi beberapa blok. Saya tinggal di blok K. Ini tempat kita ngumpul buat masak dan makan sehari-hari. Dari breakfast, lunch, dan dinner. Setiap pagi, kita akan ngumpul di sini buat nunggu bis ke farmnya. Akbar dan Sin ready dengan alat perang. Baju lengan panjang, topi, mask, dan safety glass. Penampakan kebun mangga. Kita dibagi menjadi tim. Satu tim isinya 9-11 orang. Mangga yang dipetik, stem mangganya harus langsung dicuci. Getah mangga itu merusak kulit mangganya. Gak laku nanti pas dijual di supermarket. Mangga yang masuk ke lubang di tengah, naik ke konveyor, dan masuk ke dalam bin biru ini. Binnya dikasih foam supaya buahnya nggak rusak. Setelah full, binnya akan di drop dan nanti akan ada yang pick up pakai traktor dan dibawa ke shed. Mesin ini nggak dikasih atap. Nggak tahu biar apa. Mungkin biar cepet kerjanya. Di farm, panas terik matahari bisa sampai 42 derajat. Kalian bisa lihat langit cerah tanpa awan. Gampang banget buat bikin kita kena sunburn kalau kulit nggak ditutupin. Ini pas getahnya kena kulit saya. Seperti lem kertas kalau dibiarin di kulit, cuma ini lebih susah dilepas dan bikin kulit jadi lebih gelap. Saya juga kena sunburn saat jadi driver mesin. Emang bodohnya anak tahun pertama, kurang persiapan dan pengalaman. Dikasih ini biar cepet sembuh. Kita biasanya kerja sampai 12 jam sehari, tergantung cuaca dan buah. Tapi kalau hujannya sebentar, kita tungguin. Atau kerja hujan-hujanan kalau hujannya kecil. Tapi kalau lama dan badai petir, kita disuruh pulang. Tempat kerja kita dataran tinggi, jadi resiko kena sambar petirnya besar. Karena kerjanya capek banget, saya seneng kalau hujan sebentar, jadi bisa istirahat. Tapi buat senior-senior kalau hujan, itu sama dengan gak dapat uang, jadi mereka kesel. Maklum guys, saya lemah. Kita masih sharing-sharing dengan Alvin dan Phil, tanya keadaan dan job mereka. Ontario Farm gave us a decent amount of money buat balikin modal awal kita. Di sini kita dapat kabar Alvin not doing well di Alice Spring. Jadi kita ngajakin ikut ke Ontario. Tapi sisa 2-3 minggu lagi. At least dia masih bisa dapat 2.000-3.000 dalam 3 minggu dia di sini. Di sini buah mulai sedikit. Kita mulai dapat day off sambil nunggu sisa-sisa buah ready. Dari full team dipangkas jadi sisa 4 atau 5 mesin.
Kalau ada day off, biasanya kita jalan-jalan sekitaran farm. Ini jalan-jalan sama Kak Dita, Lucy, Alvin, dan Sin. Kita lihat sapi dan pemandangan. Ternyata dulu kalau makan steak, daging sapinya dari Aussie, ya sapi-sapi inilah korbannya. Ini kita juga ada main ke waterfall, refreshing sedikit karena sudah capek sama mangga. Katanya tahun ini season mangga berakhir lebih cepat. Cuaca yang dingin bikin mangga-mangganya jadi beku dan gak bisa tumbuh sesuai harapan. Di akhir season, sudah capek banget kerja di farm. Owner farm ngerayain hasil panen dan season selesai. Setelah capek metik mangga, kita jalan-jalan ke Fitzroy Island buat refreshing lagi. Pulau dengan air biru cocok banget buat snorkeling atau relax aja di pantai. Healing kalau orang bilang. Sin dapat pacar di sini. Enggak, bercanda. Setelah ngobrol dengan Stanley, dia ngasih info kalau bakalan ada job di Victoria, di Lettuce Farm. Lokasi tepatnya di Werribee. Di sini kita bakal ngegantiin pekerja yang gak kuat sama kerjaannya, yang bungkuk-bungkuk terus. Dari pembicaraan sama Stanley, kita bakalan mulai 2 minggu lagi dan udah dapet 90% jobnya. Tapi masih belum dapat offer letter. Jadi kita cari kerjaan lain dulu sambil nunggu dan dapatnya di Mildura, Victoria. Kita terbang ke Melbourne. Sebelum ke Mildura besok, kita keliling-keliling Melbourne dulu sebentar. Melbourne bagus banget. Old fashion building dan cuacanya yang dingin bikin sunset tambah berasa keren. Bagus deh pokoknya. At least for me. On the way Mildura dari Southern Cross Terminal. Ternyata keretanya nggak ada, jadi kita naik bus kurang lebih 7 jam. Di perjalanan ada badai pasir, semuanya jadi merah. Setelah sampai di Mildura, di sini kita dijemput sama kontraktornya. Company yang hire kita namanya Grabco. Kita dikasih tempat tinggal di Cottonwood Motel. Badai yang tadi di perjalanan sampai ke Mildura. Seakan sudah menjadi pertanda kalau tinggal di Mildura gak akan baik-baik saja. Saya ketemu teman baru. Ada Katia, Ira, Maggie, Esa, Rudy, Sam, dan Anthony di sini. Kami semua dikasih tahu untuk datang cepatnya ke sini untuk mulai kerja. Tapi setelah sampai di sini, kerjaannya belum ada. Ini Sin bersihin kaca motel. Bayar? Enggak, dia iseng aja. Kami stuck nggak ada kerjaan di motel, disuruh bayar rent terus setiap minggu, disuruh kerja seadanya dan nggak jelas. Seminggu cuma dapat $100 aja. Nggak cukup buat bayar rent. Kami merasa di scam. Kadang kita cuma kerja 4 jam. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 10 atau 11, dan dibayar cuma 10 sampai dengan $20 saja. Ada juga teman yang sudah dapat jadwal buat kerja besok jam 6 pagi, pas jam 6 paginya juga di-cancel. Padahal udah siap berangkat, tinggal tunggu jemputan. Di sini cuma Rudy dan Sam yang paling tegar. Mereka kalau kerja rajin dan cepat, pakai kerja keras. Di sini dapat info dari Stanley, ternyata orang yang di Lettuce Farm nggak jadi keluar. Terus sekarang kita ke Mildura buat apaan? Bener-bener sial dan berasa dikerjain. Kita coba cari kerjaan di farm lain, buat dapetin uang rent dan makan. Dapat duit tapi sedikit banget, nggak worth waktu dan transport kita. Sin mulai gila. Ini beberapa payslip saya kerja di Mildura. Ini gaji minggu pertama, $100. Ini gaji minggu kedua, $9. Dan ini pas kita cari kerjaan di tempat lain,
dan dibagi 3. Dengan kondisi tanpa pemasukan, jadinya kita harus berhemat dengan cara ke Hungry Jack. Kalau di Indo itu Burger King. Di sini ada promo di apps-nya dan ada kesempatan buat makan gratis. Ini jadi hobi anak-anak Mildura buat berhemat. Kita juga tukar-tukaran kalau ada yang mau. Kita bertemu teman-teman dengan kondisi yang sama. Kita bonding bareng, main game, sharing pengalaman, dan cerita-cerita kenapa ambil job sialan ini. Ini Anthony, dia chef, masaknya jago, skill ajaib buat deketin cewek. Faris juga ikutan. Sini kenapa banyak orang Jepang? Karena mereka ngikutin guide di blog-blog Jepang dan disuruh ke Mildura. Karena kurang bisa bahasa Inggris, mereka banyakan nurut aja dan gak komplain. Tapi sebenarnya mereka juga kesel, bukan kami-kami aja. Kita bikin makan-makan, ngerayain kesialan kita. Di akhir-akhir ini kita mulai mencari kerjaan baru. Karena udah gak tahan selama 2 minggu tanpa job. Ternyata kerja di Aussie gak segampang itu guys. Ada faktor-faktor lain juga. Bukan cuma datang, apply kerjaan, kerja dapet duit. Kita harus pintar cari kerjaan yang legit dan bukan scam. Tapi dengan kejadian ini, saya ketemu teman-teman baru dan dapat pengalaman berharga. Kita berpisah lagi dengan teman-teman di Mildura. Kita buat grup bareng dan share job, saling bantu sampai yang lain dapat job juga. Di sini harus biasa dengan istilah people come, people go. Rudy dan Sam dapat job di Rochester Tomato Factory. Katya, Esa, Maggie, dan Ira masih cari job. Alvin mulai sakit jiwa, nganggap semangka sebagai anak. Saya, Sin, dan Will ke Meat Factory di Singleton. Faris balik ke Keynes. First unlucky experience di Aussie. We lost a lot of money. Modal kita $5,000 yang balik di Ontario mulai terpakai.